Kita namakan rumah ilmu dan bahasa Arab Al-Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020. Saya berkesempatan untuk mewawancarai saudara kita Al-Ustadz Nuryanto di acara tasyakuran dan tajamunya Ustadz Danur bersama istrinya yang sebenarnya ini adalah acara pernikahan adiknya. Nah, ini adalah wawancara seputar kegiatan dari teman-teman Alumni Gontor tahun 2003, dan kali ini telah hadir di hadapan kita Ustadz Nuryanto yang mempunyai satu gerakan Islam yang baik, dakwah Islamiyah yang akan beliau jelaskan nanti tentunya. Tapi sebelumnya kita juga sudah mengenal beliau sebagai seorang pengusaha rotan. Yuk kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nuryanto, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan mengulik teman-teman Zagrin atau Alumni Gontor tahun 2003 dengan kegiatan-kegiatan terbarunya. Nah, by the way Ustadz, saya mendengar ini ada kegiatan baru ini. Kira-kira kegiatan apa ini yang bisa di-share-kan ke teman-teman semuanya? Iya, kita sebenarnya berangkat dari keprihatinan ya, keterpanggilan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal bahasa dari agamanya, yakni bahasa Arab. Kan sangat ironi ketika kita itu sholat 5 waktu setiap hari juga berbahasa Arab, syahadat juga bahasa Arab, adzan dan iqamah juga bahasa Arab, tapi kita tidak memahami artinya. Nah, ini keterpanggilan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal bahasa agamanya. Masya Allah. Kata kuncinya yang antum lakukan ini karena keterpanggilan itu Ustadz ya? Betul, betul. Tidak harus dulunya waktu di Gontor CLI, LSC, Muharrikul Lughat, tapi karena punya kapasitas, kemudian ada rasa keterpanggilan ini, kemudian antum melakukan itu. Nah, ya ini namanya apa Ustadz? Nama gerakannya atau apanya? Kita namakan rumah ilmu dan bahasa Arab Al-Kalam. Jadi kenapa rumah ilmu? Karena kita berharap ini menjadi Darul Ilmi wal Lughah ke depannya. Dalam arti untuk masyarakat mudah menanyakan suatu ilmu, terutama bahasa Arab. Dan apalagi bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan itu adalah sumber daripada keilmuan. Maka sudah wajib bagi umat Islam itu memahami bahasa Arab sebenarnya. Betul. Kalau di Jawa Timur ada Dalwa Ustadz ya? Dalwa. Kalau ini Al-Kalam, Darul Ilmi wal Lughah. Darul Ilmi wal Lughah. Dan Al-Kalam sendiri itu apa Ustadz? Al-Kalam itu sebenarnya diambil dari kitab Al-Jurmiyah bab yang pertama. Kalau dalam fikih wadih namanya jumlah mufidah. Nah, jadi kenapa filosofinya bahwa Al-Kalam ini ya harus bermanfaat. Ya, dalam Jurmiyah kan Al-kalamu huwa al-lafdu, susunan lafad, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang bisa memberikan faedah. Masya Allah. Seperti itu. Jadi filosofinya sebenarnya juga tinggi dari Al-Kalam sendiri. Ini jumlah mufidah kalau dalam bahasa fikih wadihnya Gontor. Jadi Al-Kalam itu sebuah nama gerakannya atau Darul Kalam apa? Al-Kalam itu namanya, kemudian bawahnya itu rumah ilmu dan bahasa Arab. Rumah ilmu dan bahasa Arab. Wah, sangat cocok sekali itu Ustaz. Karena memang sedikit banyak kita mempunyai ilmu tapi tidak jarang yang tidak tersampaikan. Ya, betul. Tidak jarang ilmu yang kita miliki tidak terkomunikasikan sehingga tidak bermanfaat. Ya. Kalau orang bilang mahir li nafsihi. Ya. Wa ghairu mahir li ghairihi. Ya. Dan alhamdulillah Ustadz Nuryanto ini terpanggil hatinya untuk menyebarkan ilmu ini, dan saya sesungguhnya sangat setuju sekali. Walaupun Ustadz saya juga mempunyai lembaga, tapi tamanya gerakan ke depan ini saya juga pengen membuat gerakan online di mana tidak berorientasi ke profit oriented. Karena tamanya semakin ilmu ini kita sampaikan seluas-luasnya ada rasa puas. Ya. Sebenarnya gini, saya ingin menyampaikan seandainya siapapun yang menonton ini bahwa syarat kita agar ditolong Allah itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu dalam Al-Quran, intan surullah yang surkum. Kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ya kan, jadi itu syaratnya. Jadi yang kedua adalah
ihfadillah yahfadzuka. Kita menjaga hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga hak kita. Kemudian udkuruni fadkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kalian. Artinya ini adalah syarat bagaimana kita agar layak ditolong sama Allah, yaitu intansurullah yang surkum. Dan alhamdulillah keberkahannya ketika kita menolong agama Allah luar biasa. Di era pandemi sekarang pun itu ya satu-satunya jalan ketika ingin ditolong Allah ya 3 hal tadi. Masya Allah. Yang keempat terakhir adalah wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong yang lainnya. Dan itu adalah syarat. 4 syarat ini kalau kita lakukan insya Allah akan layak ditolong sama Allah. Masya Allah, ini gerakan yang luar biasa di mana banyak orang di masa pandemi ini kalut, ya, stres, betul. bingung, bahkan banyak kalau kita menonton di YouTube itu Ustaz, orang melakukan pesugihan karena sudah kepentok dengan gitu ya, suasana dan kondisi panik ya, ekonomi. Saking paniknya. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan secara positif. Iya, iya. Dan gerakan dasar yang antum sampaikan tadi sangat luar biasa tadi. Pertama adalah intansurullah yang surkum tadi itu. Iya. Jikalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong. Yang kedua apa tadi Ustaz? Biar kita bisa mengulas kembali. Yang kedua adalah ihfadillah yahfadzuka. Masya Allah. Jagalah hak-haknya Allah, Allah akan menjagamu. Kita aja masih terbiasa ya ketika dalam pembicaraan. Mungkin seorang preman yang mengatakan sebut namaku 3 kali, maka dia akan takut. Apalagi dengan Allah kan, udkuruni fadkurkum. Sebut namaku, maka tidak ada yang lainnya yang bisa menakutkan kalian. Ihfazillah yahfazkum. Yang ketiga Ustaz, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Maka sebenarnya konsepnya mudah kalau ingin kapan Allah mengingat kita, yakni ketika kita ingat sama Dia, sama Allah. Kalau kita banyak ingat sama Allah, bisa dipastikan Allah itu mudah mengingat satu orang sama seperti mengingat seluruh manusia. Yang ketiga tadi Ustaz? Yang ketiga ini tadi fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum. Yang kedua berarti ihfazillah yahfazka. Fadkuruni adkurkum. Yang terakhir tadi wallahu fi auni ma'adamal abdu fi auni. Masya Allah. Ada 4 dasar yang hari ini sore ini kita mendapatkan pencerahan, walaupun mungkin sebagian dari kita sudah menghafal, tapi tampaknya kita kalau sedang kalut hilang semuanya, ayat-ayat hilang, sabda Rasulullah hilang. Tapi dengan video ini semoga memberikan pencerahan dan kekuatan kembali kepada kita di masa pandemi untuk tidak hilang kendali, hilang iman, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, apalagi kalau itu dilarang sama agama, yaitu mencari pesugihan. Karena di dalam 2 minggu terakhir ini Ustaz, saya sangat intens melihat tontonan YouTube yang memberitakan banyak orang yang mencari pesugihan. Oh gitu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Baik, ini teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa Ustadz Nuryanto ini jangan dipandang cuma begini saja. Beliau punya bisnis besar dan alhamdulillah sudah masuk ke majalah Ustadz ya sebagai apa Ustadz? Man of waktu itu ya? Beberapa kali. Alhamdulillah, yaitu bergerak di bidang rotan, dan ini salah satu resep dahsyat tidak hanya di masa pandemi, tapi di masa normal pun ini sangat bagus. Dimana ketika orang berkompetisi di dalam bisnis dan bisnisnya sama, Ustadz Nuryanto ini mengambil bisnis lain di mana orang jarang melakukannya, yaitu bisnis rotan. Ya. Ini sama dengan kecerdasan yang luar biasa. Kalau saya boleh sampaikan ke teman-teman, ada 3. Jikalau kamu ingin menjadi yang terbaik, itu 1, jadilah yang pertama. Ya, betul. Sehingga yang kedua dan yang selanjutnya hilang, karena yang pertama itu akan selalu disebut dan itu sejarah. Yang kedua, kita mesti menjadi apa Ustaz? Yang terbaik itu persaingannya luar biasa Ustaz ya. Dengan pekerjaan yang sama atau bidang yang sama, otomatis kompetisi semakin sangat kuat sekali. Dan kalau kita mampu untuk bertanding, maka kita menjadi yang terbaik. Betul. Di antara yang lainnya. Tapi ada yang unik tadi, yang berbeda. Di mana yang berbeda itu tidak perlu bersaing terlalu sakit-sakitan, tapi tetap bisa menjadi barisan yang terbaik. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi tampaknya kenapa saya mewawancarai Ustadz Nuryanto? Karena saya tertarik dengan gerakan beliau dan insya Allah Allah akan meridhoi dan merahmati. Saya mendapati satu keikhlasan. Saya mendapati satu gerakan yang apa ya? Kalau saya mau bilang
mohon maaf ini, mungkin sebagian daripada kita itu mencari nama, kemudian mencari popularitas, semua asyuhrah. Tapi alhamdulillah Ustadz Nuryanto ini kalau saya melihat itu enggak. Jadi tidak harus beliau ini mantan CLI, teman-teman semuanya, tapi beliau melakukan hal yang luar biasa, apalagi berkenaan dengan bahasa. Dan ilmu yang akan beliau sampaikan atau yang sudah beliau sampaikan selama ini di media sosial itu tampaknya juga luar biasa, memberikan pencerahan buat teman-teman yang mungkin dulu pernah belajar tapi terlupakan. Nah, ini juga menginspirasi buat saya dan kita semuanya. Semoga wawancara yang sebentar ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Mungkin ada tambahan, Ustadz? Cukup lah, pesan saya ya itu aja, terus menuntut ilmu, karena ketika kita selalu menuntut ilmu itu kita akan dimudahkan menuju surganya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih sudah engkau pertemukan dengan Ustadz Nuryanto, karena memang sudah lama Ustadz saya bidik antum untuk menyampaikan sesuatu walaupun sebentar, dan ini mungkin belum bisa mewakili secara keseluruhan kegiatan beliau, tetapi ini sedikit banyak bisalah memberikan kontribusi yang jikalau ini dirasa kurang, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di beberapa podcast. Pertemuan jadi tiba-tiba ya? Tiba-tiba, tidak ada skenario ya. Pertama, pertemuan kita ini dadakan. Yang kedua, podcast kita, wawancara kita ini juga dadakan. Yang bahkan kita belum membicarakan sama sekali belum kita bicarakan skenario-nya apa dan apa yang kita berlakukan. Tapi karena terbiasa mewawancarai orang, tentunya apa yang kita bicarakan di awal-awal ini mengalir, lambat laun akan menemukan titiknya. Kalaupun, ini pengalaman saya pribadi, kalaupun Ustadz tidak menemukan titiknya, di podcast kedua, di wawancara ketiga, keempat, itu nanti akan mengerucut sendiri. Dan insya Allah, izinkan kami mewawancari Ustadz Nuryanto ini, semoga memberikan insight baru. Dan semoga malam ini juga bisa kita edit, kita share ke teman-teman Zakirin, sehingga sedikit banyak tidak harus meluap-luap atau tidak harus muluk-muluk. Video yang sederhana ini bisa memberikan sesuatu yang baru buat teman-teman yang mungkin dalam masa pandemi ini lagi ngedrop. Karena saya menangkap dari apa yang antum sampaikan dari 4 tadi itu tampaknya langsung merasuk di hati saya. Siap, alhamdulillah. Ya itulah teman-teman semuanya, semoga kita akan bisa ketemu dengan Zakirin yang lain yang mungkin bisa memberikan pencerahan ke teman-teman yang lainnya, di samping teman-teman yang sudah eksis di media sosial maupun di real life seperti Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Firdaus, terus dan beberapa ustadz yang lain. Demikian, walaupun tidak punya pesantren kita ya, kita nggak punya lembaga besar, bukan anak kiai, bukan pula punya terah kekiaian atau tapi insya Allah bisa bersinergi, berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Pesan terakhir? Cukup, sudah. Cukup. Demikian teman-teman semuanya, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020 kami dari Purwoasri, ini di Purwoasri, di tempat mertuanya Ustadz Danur Pranoto Projo. Teman-teman Zakirin diundang dan kami sekarang lagi di depan ini lagi berkumpul. Memang sengaja kami tidak mewawancarai satu persatu teman-teman semuanya, karena memang konsentrasi saya datang ke sini salah satunya ingin bertemu Ustadz Nuryanto. Cheers, Ustadz. Hada syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Nyak Dilahu ya Pak Copaye. Saya Nuryanto. Dadah. Waalaikumsalam.